Bonjour à tous, bonjour mes élèves. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ok, ok, comment ça va? Ça va bien, monsieur. Ça va très bien. Monsieur, vous allez bien, monsieur? Et vous, monsieur? Oui, très bien, merci. Monsieur, hari ini cerah sekali. Oui, merci. Monsieur tambah ganteng aja, monsieur. Pasti habis Jumatan deh. Bon, merci. Alors aujourd'hui, on va commencer encore notre classe. Mais avant de commencer de notre classe, on va faire le prière d'abord. Jadi hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita dalam pembelajaran bahasa Prancis bersama saya, avec moi Andung Sukmonuroho. Kita cek, apakah yang lain sudah bergabung? Saya cek dulu, lihatannya seperti Ergino belum bergabung ya. Dengan Madam Hendrawati sudah, baik. Baik, kalau begitu kita mulai dulu. Ibu, Anita bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Mas. Suara saya dengar jelas, Mas ya. Kita berdoa dulu ya. Saya. Bon, merci beaucoup Anita. Et puis je vais vous appeler personne par personne. Saya akan panggil satu persatu ya. Untuk absen kita cek yang sudah aktif gitu ya. Di sini kalau saya cek Anita ada ya. Anita présent. Henny présent. Sakti. Oui, merci. Oke, Sakti présent. Gadis saya présent. Kemudian Hendrawati. Bon, kita lewati dulu. Kemudian Hergindo. Present, monsieur. Oke. Terima kasih Hendrawati. Merci. Laila, apakah sudah bergabung? Baik, merci. Kemudian Dwi Kartika. Oke. Dwi Kartika sudah bergabung. Kemudian Dia Elisa sudah bergabung. Ada. Oke, baik. Mungkin keterlambatan ya bandwidth-nya. Kemudian ada Frumensia sudah bergabung ya. Baik, terima kasih. Baik, dalam pembelajaran kali ini nantinya saya belum diabsen, ya. Monsieur. Oh iya. Saya belum diabsen. Feni, ya. Mohon maaf Feni ya. Terlupa satu orang ya. Ya, baik Feni, terima kasih sudah hadir ya. Berarti kita masih kurang satu orang ya, Anita ya. Kita masih kurang satu orang ya, ketua kelas ya. Baik, terima kasih Henny atas masukannya. Hergindo belum bergabung ya. Baik, ini saya mau tanya dulu, Sakti minggu kemarin kemana ini? Kok saya nggak ada keterangan ya? Maksudnya gini ya, tolong kalau nggak masuk itu lapor ke walasnya. Terus kemudian setiap ada tolong diperhatikan sebentar ya. Jadi setiap tidak ada ketidakhadiran ya, itu tolong wajib lapor ke walas. Ada suratnya, ada tanda tangannya sama orang tua. Kalau misalkan Alpa itu difoto ya, dimasukkan ke grup walasnya gitu ya. Soalnya bukan apa-apa, nanti kalau misalkan Alpa itu ya dihitung nggak masuk dan nanti mengurangi nilai kalian juga, kurang lebihnya seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Iya, terima kasih Sakti atas pengertiannya ya. Nanti suratnya disusulkan ya Sakti ya. Kemudian jadi di hari ini untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai pembelajaran bahasa Prancis. Kali ini kita akan masuk pada bagaimana mengungkapkan kata kerja pronominal untuk mengekspresikan kegiatan hidup kita sehari-hari dari mulai bangun tidur bahkan mungkin sampai tidur lagi gitu ya. Karena memang ini salah satu hal yang mencirikan dan hal yang membedakan antara bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita gitu ya, atau bahasa persatuan kita dengan bahasa Prancis. Keunikannya bahasa Prancis di sini saya pikir adanya kata kerja pronominal.
Sehingga kemudian saya juga mengingatkan kepada kalian untuk tetap semangat belajar bahasa asing, khususnya bahasa Perancis ya, sebagai kecakapan hidup di abad 21. Jadi bahasa Perancis ini nantinya adalah sebuah ilmu alat sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman ya, karena ada beberapa ilmu pengetahuan yang saya rasa sifatnya kekinian dan kemudian itu berbasis bahasa asing, seperti yang diamanatkan sama Kementerian Kementerian Pendidikan kita ya di Indonesia mensyaratkan bahwa kemampuan literasi, kemampuan berbahasa, salah satunya juga adalah kemampuan yang termasuk pilar di dalam pendidikan. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, saya akan tayangkan satu video nanti yang saya minta dari kalian. Yang saya minta dari kalian dengan video ini adalah kalian mengamati video tersebut, lalu kemudian dicek nanti kata kerja apa yang tergolong dalam kata kerja pronominal yang membedakannya dengan verbe intransitif lainnya atau kata kerja yang lain, verbe infinitif atau kata kerja asli lainnya. Baik, sebentar saya putarkan dulu ya. Monsieur, mohon maaf suaranya kurang jelas di saya. Suaranya kurang jelas? Di saya suaranya kurang jelas. Di Heni suaranya kurang jelas. Mungkin dicek lagi koneksinya Heni, headphone-nya. Sudah, Monsieur, sudah. Yang lain baik. Tadi suara Sakti bagus, jelas. Suara Sakti, suara saya bisa terdengar? Jelas sekali kok, Monsieur. Jelas, baik. Heni, suara jelas, saya bisa Monsieur, terdengar? suaranya. Jelas, dulu ya. Jelas, Monsieur. Baik, kalau begitu mungkin Heni dicek lagi koneksinya ya, barangkali mungkin volunya Monsieur kali ya, Monsieur kurang kuat kali ya. Apanya tuh? Dan suaranya kurang kuat. Oh, sudah kuat kok ini. Ya, perasaan. Iya, baik. Sebentar saya tayangkan dulu videonya ya. Oke, Monsieur, ditunggu. Bonjour, je m'appelle Élise et je vous présente ma routine quotidienne. D'habitude, le réveil sonne à 7 heures, mais je m'attarde encore un peu au lit. Enfin, je me lève à 7h15. Je vais dans la salle de bain et je prends une douche. Je me réveille pour de bon. Après la douche, je me sèche les cheveux, je me peigne, puis je me brosse les dents. Je vais dans la cuisine et je prends mon petit déjeuner. D'habitude, un bol de céréales au lait. Je choisis mes vêtements et je m'habille. Quand je suis pressée, je vais à l'école en bus. Je n'aime pas arriver en retard. Je commence les cours à 8 heures. D'habitude, j'arrive en classe à 8h moins 5. À l'école, j'écoute avec attention, je prends des notes. Je participe aux leçons. À 12h30, quand je rentre chez moi, mon chat Grisou m'attend devant la maison. Je donne à manger à Grisou. Baik, saya ulang sedikit ya videonya dari awal. Bonjour, je m'appelle Élise et je vous présente ma routine quotidienne. D'habitude, le réveil sonne à 7 heures, mais je m'attarde encore un peu au lit. Enfin, je me lève à 7h15. Je vais dans la salle de bain et je prends une douche. Je me réveille pour de bon. Après la douche, je me sèche les cheveux, je me peigne, puis je me brosse les dents. Je vais dans la cuisine et je prends mon petit déjeuner. D'habitude, un bol de céréales au lait. Je choisis mes vêtements et je m'habille. Quand je suis pressée, je vais à l'école en bus. Je n'aime pas arriver en retard. Bon, c'est tout. Itu tadi tayangan videonya. Kita observasi bersama ya, satu persatu nanti saya coba panggil. Oke, Frumensia, dari tayangan video tadi, qui est dans ce video? Siapa di dalam video tersebut? Élise, Monsieur. Voilà, très bien. Élise. Oke. Puis, Fanny. Oui. Ok, Fanny. Fanny, qu'est-ce que Élise fait? Est-ce que Élise est étudiant, d'après vous? Oui. Oui. Baik, saya lanjut. Dwi. Dari mana kita tahu bahwa si Élise ini seorang pelajar? Indikasinya di mana dalam teks tadi?
Quand je vais à l'école. Voilà, très bien. Ada kata je vais à l'école. Itu indikasi ya, indikasi bahwa si Elise ini adalah seorang pelajar. Baik, Naik kemudian di sekolah, Monsieur. kenapa ini? Naik di sekolah. Naik di sekolah, baik, itu juga salah satu indikasi. Terima kasih, itu pengamatan yang baik. Lalu kemudian kita kembali ke materi di awal tadi tentang penjelasan tentang kata kerja pronominal ya, kata kerja pronominal untuk menyatakan kehidupan sehari-hari. Kita lihat kembali apa yang dilakukan sama si Elise tadi ya. Saya stop dulu yang ini. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Monsieur. Oke. Monsieur. Oke, baik. Kalau misalkan sudah terlihat, di sini tadi sesuai hasil observasi kita pertama kali bahwa Elise adalah tokoh utama dalam video ini. Kemudian dia katakan Elise parle de sa routine quotidienne. Elise parle de sa routine quotidienne. Ada yang bisa memahami apa sih maksudnya Elise parle de sa routine quotidienne? Qu'est-ce que c'est le verbe parle? Apakah Berbicara itu? ya, Monsieur. Berbicara. Nah, baik, terima kasih Henny. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan routine quotidienne? Mungkin ada yang bisa membantu lagi. Rutinitas sehari-hari, Monsieur. Baik, Sehari-hari atau kegiatan sehari-hari ya. baik, baik, betul. Iya, silakan Ibu. Maaf, silakan Laila. Ada mau ditanyakan? Kayak bahasa Indonesia ya, rutin gitu ya. Iya, betul sekali ini. Jadi itu semacam kata serapan ya, kata serapan dalam dari bahasa Prancis juga digunakan juga di dalam bahasa Indonesia. Baik, Laila, ada yang ingin disampaikan? Non, Monsieur. Oke, terima kasih. Kemudian saya lanjut ya, saya lanjut dalam apa namanya gambarnya. Gambarnya tadi saya potong di sini, ya. Saya potong dari sekang par sekang. Jadi kemudian ada kata kerja apa yang kalian temukan di sini? Pada séquence 1, dia katakan d'habitude le réveil sonne à 7 heures, mais je m'attarde encore un peu au lit. Son, Monsieur. Oh, iya, itu satu kata, iya, itu satu kata kerja son. Siapa tadi? Feni ya? Oke, dengan kata tetap. Oke, apakah itu? Baik, kata Saturday, apakah itu kata Saturday juga tergolong ke dalam kata kerja berakhiran er ya. Nah, di sini kemudian saya lanjut lagi. Jadi ada dua kata kerja ya, sone dan Saturday. Apa yang membedakan itu menurut kalian? Kalau dilihat dari penulisannya itu ada M-nya di tengahnya. Baik, Yang betul sekali pengamatannya. Di depan katanya. Kalau yang biasa kita Baik. temukan kan nggak ada itu, nggak ada M. Oke, saya lanjut dulu ya. Itu bagus sekali pengamatannya. Kayak jemapel ya, Monsieur ya. Ah iya, betul sekali. Kan kita Itu ngomong jemapel sudah- jadi kenalan kan betul. gitu ya, Monsieur. Iya, betul. Waktu kalian kelas 10 kalian sudah pernah mengalami ya, kalian sudah pernah mempelajari yang namanya kata kerja pronominal seperti mirip dengan s'appeler yang diartikan memanggil, sebetulnya seperti itu ya. Saya lanjut dulu sebentar lagi ya. Kemudian ya, di sekans yang kedua di sini juga ada kata pronominal. Silakan yang sudah membaca dan melihat bisa menemukan, tunjuk tangan. Yang me lève ya, Monsieur. Oui, je me lève. Très bien, Hendrawati. Kok Oke. sekarang, Monsieur, Ya, tadi kok M-nya ada yang tanda petik, sekarang M-nya yang me aja ya, kenapa ya?
Baik, ini pengamatan yang baik sekali dari Sakti. Kita tampung dulu ya, nanti kita jawab. Kita lihat Oke, lagi di sekans yang selanjutnya. Terima kasih Sakti, pengamatannya baik sekali. Kemudian, ya, di sekans selanjutnya ada je vais dans la salle de bain et je prends une douche, je me réveille pour de bon. Oke, di sini apakah kalian menemukan kata kerja yang juga pronominal? Ada, Monsieur. Iya. Me Silakan. réveille. Oke, je me réveille. Oke. Yang ada lagi? Tidak ya? Saya lanjut. Ada yang biasa. Baik. Oke. Yang biasa yang mana? Oke, kalau bisa jangan Henny lagi. Je Silakan. prends. Oke, je prends. Dari kata kerja? Dari kata kerja apa, nah? Prendre. Oke, très bien. Lalu bagaimana dengan kata kerja ini? Ini termasuk kata kerja apa enggak nih? Je vais. Oh iya. Oke, jadi ada tiga kata kerja ya. Oke, kata je vais itu kata kerjanya apa? Aslinya infinitifnya aller. Très bien. Baik. Ini berarti kalian sudah menguasai ya dari kelas 10 ya. Jadi terus diingat ya pembelajarannya. Kita berkelanjutan itu ya untuk pembelajaran bahasa Prancis ya. Termasuk, Monsieur. Iya, tak apa. Ya, saya lanjut ya. Kemudian di sini ada après la douche, di sekans selanjutnya, etap selanjutnya ada après la douche, je me sèche les cheveux, je me peigne, puis je me brosse les dents. Bagaimana? Ada berapa kata kerja pronominal yang ditemukan dalam sekans ini? Trois. Trois, voilà, très bien. Siapa tadi itu, gadis ya? Iya, apa saja selain maaf ya, yang lain selain guys, apa saja tiga kata kerja tersebut yang ditemukan? Je me sèche, monsieur. Je me sèche, oke. Dari kemudian sesudah je me sèche itu tadi terima kasih très bien. Je m'appelle. Je m'appelle, oke. Kemudian ada lagi Je me brosse. Je me brosse. Oke, je me brosse les dents. Oke, di situ ada tiga ya, ada tiga kata kerja nih ya, 1, 2, 3 gitu ya. Dari hasil pengamatan kita. Baru kemudian terakhir di sekans yang terakhir, dia katakan, Eli mengatakan je choisis mes vêtements et je m'habille. Jadi dia katakan je choisis mes vêtements et je m'habille. Jadi wajar ya namanya seorang gadis mungkin dia pakaiannya banyak gitu ya, seorang wanita dia pakaiannya banyak karena di Prancis itu untuk sekolah tidak menggunakan seragam, dia kebingungan, dia harus memilih pakaian seperti apa yang pantas untuk dikenakan di hari ini. Jadi di sini kata kerjanya apa? Pronominalnya yang ketemu? Je m'habille, monsieur. Oke, je m'habille. Très bien, Romencia. Jadi di situ kita sudah ketemu nih ya. Oke, ya. Kemudian saya lanjut kepada pengamatannya Sakti tadi. Pengamatannya Sakti bagus tadi ya. Jadi Sakti dengan kritis mengamati bahwa Monsieur, kenapa ada yang je me dan ada yang je am apostrof. Kita akan kembali melihat kepada si kata kerja aslinya ya, kata kerja aslinya ini seperti je m'habille. Ini adalah kata kerja aslinya, s'habiller, gitu ya. Kata kerja aslinya adalah s'habiller, di mana di dalam kata kerja s'habiller ini, dia S-nya tidak dibaca dengan se, tapi dibacanya s'habiller, gitu ya. Oke, karena dia dari sejak awal, S-nya ini kemudian menggunakan apostrof, s'habiller, maka kemudian me, te, dan se-nya juga seperti itu. Bandingkan apabila dengan se-she, karena ini diawali dengan konsonan ya. Se-p-nya juga diawali dengan konsonan, ini se-brosse juga diawali dengan konsonan. Oke, itu kurang lebihnya ya kata kerja pronominal, kenapa menggunakan je me dengan je am apostrof di atas. Oke, saya Tapi tinggalkan pembahasan yang itu. Monsieur, Ya, ada pertanyaan? Ya. tadi kan huruf H konsonan juga. Huruf apa? H. Huruf Oke. H konsonan H atau juga, H? monsieur. Oke, H atau H itu kalau di Prancis dia tidak diucapkan sehingga kemudian seolah-olah dianggap sebagai huruf vokal, gitu ya. Oh, Tapi baik. baik, saya lanjut dulu ya ke atas. Saya lanjut dulu kembali ke atas. Dari gambar ini
Oke, dari gambar ini ada dua elemen yang bisa kita temukan selain si Elisnya tadi, kemudian direka ada yang bisa paham? Le réveil sonne à 7 heures, dia katakan d'habitude, kemudian je m'attarde encore un peu au lit. Kira-kira ditebak aja sama kalian apa yang dia lakukan, jam berapanya gitu ya. Saya kasih clue-nya, jam berapanya. Silakan. Jam 7, Masya. Baik, betul, jam 7. Kemudian apa yang dia lakukan di jam 7 itu? Ya. Ngelem. Oh ya, Masih apa? tidur, Ya, nggak apa-apa nanti dia baik, baik. Tidak mengarah. Ya, silakan kemudian masih tidur. dilanjut. Ya, iya. Kemudian saya lanjut saya lanjut gambar kedua. Dia katakan apa? Je me lève enfin, je me lève à 7h15. Dia katakan je me lève à 7h15. Aktivitas lanjutnya apa? Bangunnya jam 7. Wala, dia bangun pada jam 7. Oke, 7:04. Baik. Oke, 7:04. Enfin, je me lève à 7h15. Kemudian jadi udah bangun itu ya. Kemudian saya lanjut. Apa yang dia lakukan sesudah bangun jam 7:04 tadi? Kita lihat dari gambarnya saja, diterka saja. Mandi. Dia mandi. Mandi. Oke. Mandinya pakai Baik. bathtub, Monsieur. Mandinya menggunakan bathtub. Oke. Kata kerja apa yang mencirikan dia mandi pakai bathtub itu tadi? Dus ya. Tadi siapa yang jawab ini? Oke. Kalau undus itu menggunakan shower, ya. Kalau menggunakan bathtub berarti badannya benar-benar berendam ya. Dia bilang dans la salle de bain gitu ya. Dans la salle de bain itu berarti dia. Saya lanjut ya. Kemudian dia bilang adalah après la douche, ada 3 nih tadi kata pronominal yang ketemu ya. Après la douche, sesudah mandi gitu ya. Ada 3 hal, je me sèche les cheveux. Qu'est-ce que c'est les cheveux? Rambut. Rambut, Monsieur. Rambut. Oke, diapain rambutnya sama si Elis tadi? Kayaknya dikeringin deh. Lihat Kayaknya kata dikeringin. sebentar. Betul sekali. Masih rambut. Karena tadi dia keramas pada saat mandi ya. Oke, menggunakan sampo. Kemudian yang ketiga maka dikatakan je me sèche les cheveux. Dia mengeringkan rambutnya. Kemudian je me peigne. Qu'est-ce que c'est peigne? Sisir. Sisir rambut. Oke, betul. Menyisir, baik. Jadi sesudah mandi biasanya rambutnya masih awut-awutan karena dikeringin dulu dan sebagainya. Sesudah pakai sampo, baru kemudian disisir ya biar rapi. Kemudian je me brosse les dents. Sekali. Qu'est-ce que c'est les dents? Gigi. Gigi. Ledang jeruknya Hergindo. Oke, giginya diapain jadinya? Oke. Ada giginya diapain? Ledangnya penuh jeruk. Digosok-gosok. Oke. Sikat, Monsieur. Oke. Giginya disikat. Jadi sesudah dia mandi tadi, kemudian dia mengenang rambutnya karena dia sudah keramas tadi ya. Kemudian dia menyisir rambutnya, kemudian dia je me brosse les dents. Nah, kemudian nanti yang saya minta dari kalian adalah sekalian juga menuturkan atau mengujarkan baik itu dalam teks lisan maupun teks ujaran juga ya. Kalau bisa untuk ujaran saya tes satu persatu aja gitu ya. Saya perlihatkan gambar, nanti kalian tebak satu dengan kata kerja pronominal tadi gitu ya. Baik, sudah keluarkah gambarnya? Pardon. Mas. Baik, Sudah. Sudah, Monsieur. Baik. Oh, Oke, sudah. di sisi sebelah kiri. Oke, paham ya. Ini ada 2 kolom, 3 sebetulnya ya. Kolom paling kiri kita bicara tentang jamnya, sudah ada jamnya. Lalu kolom paling kanan di situ ada aktivitasnya yang dilakukan sama seseorang itu ya. Sebutnya satu anak siapa gitu ya. Misalnya namanya Il s'appelle Marco. Saya kasih clue-nya di situ ya. Saya kasih clue-nya, saya kasih pengantar Il s'appelle Marco. Ngomong Il s'appelle? Siapa namanya? Marco. Marco. Sampai Marco. Iya, Marco. Marco. Ya.
Marco ya, Markum Heni aja. ya, jangan Markum. Iya, Marco ya, Heni ya, jangan Markum. Dah. Hergindo, emang sudah gabung? Belum kan? Oke, saya lanjut ya. Di sini antara gambar yang nomor 1 dengan gambar yang nomor 2 untuk jamnya belum dipasangkan, belum dipaskan, gitu ya. Nah, di sini nanti saya minta, gitu ya. Di sini nanti saya minta kalian untuk pasangkan. Misalkan di nomor, baik, oke. Di nomor kita sesuaikan dengan teksnya ya. Nah, je me réveille à 7h. Saya bangun pada pukul 7. Mana dari gambar ini 1, 2 sampai 7 ini yang kelihatan berbangun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Aduh, nomor Baik, itu di nomor 4 ya. Jadi je me réveille. Numero 4. Baik, adalah nomor 4. Dicari jamnya yang mana? Jam 7-nya. Satu. Paling pertama gambar itu ya. Kurang lebihnya nanti kalian pasangkan, kalian vous associez, kalian asosiasikan gambar yang ada di sebelah kanan, maaf, disesuaikan sama si teksnya ini ya, disesuaikan sama ya, dibangun pada pukul berapa misalnya tadi, gambar kemudian jamnya yang mana, menunjukkannya seperti itu. Nah, seperti itu juga nanti kalian menggunakan kata ganti orang ketiga, karena tadi sudah saya kasih nama ya, il s'appelle Marco, il est étudiant, dia orang pelajar. Nah, ini la vie quotidienne de Marco, ini kehidupan sehari-harinya si Marco. Jadi kalian nanti sangkan yang mana gambarnya kalau bangunnya jam 7, kemudian jamnya yang mana, dan seterusnya. Misalnya je prends un douche à 7h20. Saya kasih un douche, mandi. Suara apa itu tadi? Shower, Monsieur. Oke, très bien, Sakti. Baik. Jadi dia mandi pada pukul berapa, Sakti? Setter 7:30 bukan? Ya, oke, itu berapa? 20. Baik. 20 mandi menggunakan shower, nanti dipilih gambar yang mana. Dikerjainnya gimana, Monsieur? Baik, sebentar saya lanjutkan. Nanti pada saat pengerjaannya kan nanti kita bikin grup ya. Kita bikin grup untuk pengerjaannya. Nanti saya bagi grupnya. Jadi di sini aja sambil saya bagi grupnya di sini Anita dengan Heni, Sakti dengan Gadis, Endrawati dengan Hergindo, Leila dengan Dwi Kartika, sambil dicatat ya. Siapa aja grupnya, kemudian dia, Elisa, Heni dan Frumensia bertiga ya, gitu. Oke. Nah, nanti yang saya minta adalah dari Production Ecrit ini adalah gambarnya silahkan kalian crop saja. Gambarnya silahkan kalian crop, lalu kemudian kalian bisa print out, kemudian potong-potong gambarnya, lalu dipasangkan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu untuk menunjang menunjang pemahaman kalian tentang teks gitu ya, tentang teks yang kita pelajari hari ini. Baik, kurang lebihnya itu saja. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Me poser, oke, ya. saya mau bertanya dong, Monsieur. Baik, Gadis, terima kasih. Silakan. Bedanya antara se réveiller sama se lever itu apa? Baik, dua-duanya sama-sama diartikan bangun, hanya saja dalam konteks kulturalnya kalau se réveiller itu kita benar-benar baru bangun ya, belum seger banget gitu ya. Sementara kalau menggunakan je me lève itu berarti kita benar-benar udah bangun, udah seger gitu ya, udah siap untuk melakukan aktivitasnya, nyawanya udah kumpul semua gitu. Nyawanya udah kumpul. Tempat tidur ya, Mas ya? Udah beranjak dari tempat tidur ya, Mas? Iya, betul. Réveiller itu masih ya. Baik, sampai sini jusqu'à cela, est-ce que vous avez une autre question pour moi? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Monsieur, saya pernah dengar lagu Prancis loh, Monsieur. Berarti pakai kata kerja gitu ya, Monsieur ya? Betul sekali, Heni. Ada semelef-semelefnya gitu, Monsieur. Baik, betul sekali, Heni. Jadi itu pencariannya lengkap ya, Heni ya. Berarti Heni ini belajar yang otonom ya, jadi tanpa disuruh juga dia mau. Enggak, karena saya senang nyanyi, Monsieur, jadi dari lagu. Itu juga salah satu media pelajaran yang bagus. Media pelajaran yang bagus, bernyanyi itu untuk supaya pendengaran kita tentang pemahaman kita melalui teks lisan gitu ya, dokumen sonor itu juga baik, kita paham gitu ya, melalui pendengaran, tidak cuma apa yang baca gitu ya, itu bagus sekali ini. Bon, sampai sini jusqu'à cela, saya pikir c'est suffit. Merci beaucoup de votre attention. On va rencontrer encore à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Monsieur, kan saya masih kangen sama Monsieur.
Ada Bang. Baik, terima kasih. Monsieur minggu depan belajar Baik, apa ada- Monsieur? Halo, Monsieur. Merci. Monsieur, nanti saya chatting ya, Monsieur. Langsung Nanti saya chat ya, Monsieur. Bapak, ini Halo apa? teman Baik, terima Masa. kasih. Baik, terima kasih. Jangan, saya ingatkan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, pakai masker, kemudian cuci Ya, tangan, Bu. jauhi kerumunan ya. Lalu kemudian Ya, terima kalau kasih. misalkan ada yang, iya baik, pokoknya kalau ada yang pengen ikut vaksin atau apa, diikuti aja, tapi jangan lupa lapor sama walasnya ya. Baik, terima kasih. Iya, Merci beaucoup. Bapak. Attention à leur main prochaine. Alasan Merci prosen, beaucoup. Monsieur.